Oke, assalamualaikum teman-teman. Hari ini gue mau mau ngasih tahu. Gue kemarin bikin eksperimen sederhana ya. Nah, gue pengen ngasih tahu gimana sih sebenarnya media atau tempat yang cocok buat si kutu air ya. Kemarin gue ngambil starter jenis Moina ya. Jadi kutu air jenis Moina yang kecil-kecil itu. Nah, gue taruh di sini teman-teman. Mungkin bisa agak maju ke depan. Nah, sini lihat. Nah, gue di sini ya teman-teman bisa lihat ya. Di sini teman-teman bisa ngeliat, agak dideketin di sini. Nah, oke. Nih ya teman-teman ya. Jadi di sini gue gue nggak mengkultur ya, gue ngambil Moina, bentar ya. Gue ngambil kutu air Moina dan sudah sekitar semingguan nih ya teman-teman ya. Sepertinya nggak ada sisa sama sekali teman-teman, mati semua. Yang bersisa malah bukan yang dari jenis Moina. Ini apa nih? Gue nggak tahu nih. Nih pokoknya kalau gue ngambil kutu air biasanya yang hitam-hitam ini ngikut nih. Ini dia nih. Jadi udah nggak ada sama sekali, pokoknya Moinanya habis semua. Nah, kenapa kok bisa seperti ini teman-teman? Kalau perkiraan gue kemungkinan karena tempat ini ketutup. Nah, jadi ketutup dengan atap ya. Ketutup dengan atap ya kan. Jadi perkiraan gue ini. Nah, jadi karena ketutup dengan atap ya kan. Jadi karena ini. Jadi kemungkinan untuk perkembangan si kutu air ini juga jadi bermasalah. Kenapa? Padahal kutu air kan nggak fotosintesis ya. Nah, kalau yang gue lihat teman-teman, kenapa kok bisa seperti itu? Perkiraan gue adalah karena si kutu air ini kan butuh makanan. Makanannya itu dari jenis plankton yang tumbuhan gitu. Jadi kutu air itu kan jenis dari kelompok plankton. Plankton itu ada dua macam ya. Ada plankton yang bisa berfotosintesis ya kan, namanya fitoplankton. Ada juga plankton yang nggak bisa fotosintesis, yaitu kelompok zooplankton. Jadi si kutu air ini termasuk ke kelompok zooplankton. Nah, di zooplankton kan makanannya fitoplankton ya. Nah, fitoplankton itu butuh matahari untuk fotosintesis gitu. Jadi perkiraan gue, kenapa kok ini bisa mati dalam waktu seminggu, karena nggak ada fitoplanktonnya gitu. Kemarin sih sempat gue kasih air sungai. Gue yakin di air sungai itu sebenarnya kemungkinan juga ada fitoplanktonnya, tapi karena di sini kurang cahaya matahari, kemungkinan fitoplanktonnya pada mati teman-teman. Fitoplanktonnya pada mati, akhirnya kutu airnya mati gitu. Nah, ini jadi ya nggak ada semua ya. Sekarang kita lihat. Oke teman-teman, ikut. Silakan kesini, ayo. Nah, kemarin gue buat eksperimen seperti ini. Eksperimennya bisa dilihat di sini ya kan, di bawah. Nah, ini ya teman-teman, ini kemarin ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bejana, ada 5 toples. Gue siapin pakai botol aqua ya, yang gue potong. Ini awalnya nggak ada sama sekali kutu airnya nih, sama sekali nggak ada kutu airnya, kosong. Jadi dari 5 ini 1, 2, 3, 4, 5, gue pengen cari tahu sebenarnya yang cocok buat kutu air itu seperti apa sih gitu. Jadi kelima-limanya ini gua kasih gua kasih air sungai ya. Jadi kelima-limanya gua kasih air sungai. Ulang. Kelima-limanya ini gua kasih air sumur. Pertama gua kasih air sumur. Semua nih lima-limanya. Terus yang ini yang pertama gua kasih air sumur plus air sungai. Gua kasih air sumur, terus gua kasih air sungai karena gue yakin di air sungai itu ada yang namanya alga ya. Nah, alga itu kan fitoplankton, bisa jadi makanan si kutu air ya. Jadi ini isinya air biasa, air sumur, gua kasih air sungai, terus gua kasih pupuk urea. Pupuk Korea. Iya, bukan pupuk urea, aduh lupa lagi. Pupuk NPK, nitrogen, fosfor, kalium. Jadi gua kasih pupuk NPK. Nah, kenapa kok gua kasih pupuk NPK? Karena gua anggap pupuk NPK ini bisa jadi makanan si alga. Alganya berasal dari air sungai. Nah, itu ya. Terus gue berikan kutu air yang gue dapet dari solokan ya. Gue kasih cuma paling sekitar 4 atau 5 ekor ya. Nah, kita lihat nanti perkembangannya, kita lihat dari jarak dekat. Jadi ulang ya, ini isinya air biasa, gue campur air sungai. Air biasa gue campur air sungai, terus gue kasih pupuk urea, pupuk NPK sorry. Yang ini teman-teman ini gue kasih, ini air biasa, gue kasih air sungai juga untuk sumber fitoplanktonnya buat makanan si kutu air. Terus yang ketiga gue kasih air yang udah ada kotoran puyuhnya. Jadi gue kemarin sempet bikin kolamnya itu gue kasih air, gue kasih kotoran puyuh, tapi terus gue kasih kutu air. Nah, kutu air cuma bertahan sekitar semingguan, habis itu habis semua.
medianya dipenuhi dengan jentik-jentik. Dan perkiraan gue kenapa kok kutu air bisa mati di kolam yang gue kasih kotoran puyuhnya. Perkiraan gue yang pertama, tidak ada alga yang tumbuh. Jadi akhirnya si kutu air mati semua. Karena gua kasih kotoran puyuh tapi tempatnya itu teduh, nggak ada cahaya matahari. Akibatnya alga nggak ada, kutu airnya mati. Dan selain itu juga terjadi kompetisi, dimana kompetisinya ini terjadi karena ada jentik-jentik. Jadi jentik-jentik nyamuknya kebanyakan teman-teman, makanya kutu air habis semua. Itu perkiraan gua karena dua hal itu. Gitu. Nah ini dia. Ini yang kedua, air biasa, gua kasih air sungai. Terus gua kasih air kotoran puyuh. Gitu. Ini yang kedua. Oke. Yang ketiga, ini warnanya putih, kok bisa ya? Jadi ini air biasa, gua kasih air sungai plus gua kasih deterjen. Lo kok bisa bang tiba-tiba kasih deterjen? Jadi sebenarnya gua kasih deterjen ini alasannya karena gua tahu deterjen itu kan kandungan fosfatnya banyak ya. Mungkin teman-teman tahu, pernah lihat sungai yang warnanya hijau ya kan, warnanya biru, itu rata-rata karena kebanyakan deterjen loh teman-teman ya. Karena deterjen itu ternyata juga pupuk buat perairan. Jadi kalau orang kebanyakan ngebuang deterjen ke perairan, maka perairan itu jadi subur gitu. Karena alga itu, yang namanya fitoplankton tuh seneng banget sama yang namanya deterjen gitu. Jadi ini warnanya putih. Seharusnya sih kalau teorinya di alam itu warnanya nanti mungkin beberapa minggu kemudian ini warnanya akan hijau harusnya. Tapi mungkin karena ini baru semingguan ya, makanya masih putih gitu. Harusnya ini nanti berikutnya warnanya hijau. Karena alga itu pasti senang banget kalau ada deterjen gitu. Karena deterjen itu juga pupuk buat perairan gitu. Cuma kalau buat ikan kayaknya mati ya. Nah, oke, ini yang dia. Jadi yang ketiga. Nah, yang keempat ini air biasa. Gua campur air sungai sebagai sumber fitoplanktonnya. Air biasa gua kasih air sungai, udah itu aja. Nah yang keempat, 1 2 3, sorry ini keempat tadi ya, ini yang kelima. Nah yang kelima ini air biasa aja nih, nggak ada campuran apapun nih. Ini air biasa aja, gua kasih kutu air. Jadi semua media ini semua gua kasih kutu air. Gua kasih kutu air sekitar 4 atau 5 ekor, 1 sendok aja, dikit banget. Gua kasih dikit banget biar bisa kelihatan. Kenapa kok gua kasih dikit banget? Biar bisa kelihatan manakah media yang kira-kira cocok buat pertumbuhan si kutu air. Ini sekira-kira seminggu ya teman-teman ya. Seminggu gua taruh di panas terik matahari. Jadi kalau siang panas banget nih gitu ya. Oke, gua ulang ya teman-teman ya. Ini liatin sini. Jadi ini yang pertama air biasa, gua kasih air sungai sebagai sumber fitoplankton ya kan. Terus gua kasih pupuk NPK. Pupuk NPK ini gua kasih buat makanannya si fitoplankton biar alganya makin banyak, yang air hijau dari sungainya makin banyak. Nah yang kedua ini air biasa, gua campurin air sungai, gua campurin air kotoran puyuh. Nah yang ketiga ini air biasa, gua campur air sungai, gua kasih deterjen. Gua anggap deterjen ini bisa sebagai pupuknya fitoplankton gitu. Tapi kayaknya kan ini karena masih seminggu, akhirnya fitoplanktonnya belum tumbuh ya gitu. Nah yang keempat ini air biasa, gua campur air sungai yang ada sumber fitoplanktonnya. Yang kelima ini air biasa, gua nggak apa-apain ini. Ini air biasa aja, gua nggak apa-apain. Terus gua kasih kutu air. Jadi ini semua gua kasih kutu air sekitar 4 atau 5 ekor. Nah di hari pertama pas gua taruh nggak kelihatan sama sekali kutu airnya. Tapi kita lihat setelah seminggu, kira-kira kutu air yang banyak tuh yang mana. Nah kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat jarak dekat ya. Oke, bentar ya. Nih, lihat. Kasih cahaya ke sini. Nah, lihat teman-teman nih. Ini kita dekatkan. Kita lihat di sini apakah kutu airnya terlihat. Ini yang air biasa ya, teman-teman ya. Yang air biasa. Ini air biasa, apakah ada kutu airnya? Kayaknya nggak ada ya, teman-teman ya. Kayaknya nggak ada sama sekali nih, teman-teman nih. Wah, ada. Kelihatan 1 biji nih. Jadi kalau kita lihat ini kutu air ini hampir nggak ada sama sekali ya. Ketemu tadi 1 biji, cuma karena ini di kamera HP mungkin nggak terlalu terlihat teman-teman ya. Intinya kalau kita kasih air biasa ya kutu air nggak akan tumbuh. Nah, kita mau mengkultur kutu air di air biasa ya nggak ada nih, kosong ya. Ini air biasa kosong. Nah yang berikutnya ini teman-teman, ini tadi kutu air, ini air sungai plus air biasa, gua kasih
sekitar 4 atau 5 ekor kutu air. Nah, kita lihat apakah ada perkembangannya di sini. Kelihatan teman-teman ya. Oh, ternyata banyak teman-teman ya. Banyak banget nih. Tuh, kelihatan. Oh. Ya, banyak banget ya teman-teman ya. Dari cuma 4-5 ekor ternyata jadi banyak nih. Banyak nih. Ini cuma gua kasih air sungai aja ya. Air sungai ya kan. Air sungai sama ternyata bisa berkembang. Nah, tapi nggak tahu nih teman-teman, kalau misalnya alganya habis, apakah kutu airnya akan berkembang? Berarti ini alganya masih banyak ya, karena ternyata di bagian bawahnya ini berwarna hijau, berarti alganya berkembang banyak nih. Jadi, nah ini secara alami mungkin seperti ini ya teman-teman. Secara alami di alam kutu air tuh berkembang seperti ini. Dia hanya makan fitoplankton. Berarti kalau teman-teman pengen kultur kutu air sebenarnya ini udah jadi minimal banget nih. Ini udah jadi media yang minimal banget, air plus air sungai atau air-air yang hijau itu, atau green water ya, air hijau itu bisa jadi sumber buat makanan si kutu air, karena kutu air itu kan zooplankton tuh makanannya fitoplankton. Oke, ini air biasa plus air sungai aja, air sungai dimana jadi makanan si kutu air. Nah yang ketiga, tapi gue yakin nggak ada nih. Ini nggak kelihatan sama sekali teman-teman, nggak kelihatan sama sekali. Ini gue kasih cahaya pun. Ini mungkin kita akan lihat perkembangannya setelah sebulan kali ya, kalau airnya udah berubah jadi warna hijau. Agak aneh sih emang mengkultur kutu air pakai deterjen. Tapi seharusnya kalau di alam nih bisa teman-teman. Harusnya deterjen ini kan bisa bikin perairan tuh jadi berwarna hijau ya. Karena deterjen ini kan pupuk nih. Kalau teman-teman pernah lihat eceng gondok banyak di perairan, biasanya kan itu gara-gara ini, gara-gara apa namanya? Gara-gara terlalu banyak deterjen biasanya ya. Deterjen kan orang sekarang udah hampir yang namanya nyuci baju tuh kayaknya udah hampir nggak pakai deterjen ya, pasti pakai deterjen ya gitu. Ini nggak kelihatan nih, jadi mungkin kita akan lihat perkembangan setelah beberapa minggu atau sebulan kali ya. Nah, ini kita simpen dulu, jadi nggak ada kelihatan perkembangannya di sini. Nah, saya udah taruhin kultur sekitar 5 ekor mungkin ya, tapi mungkin udah mati duluan nih, udah mati duluan. Nah sekarang kita lanjut yang ini air sungai, air biasa tambah air sungai tambah kotoran puyuh. Kan orang sering bilang kotoran puyuh itu buat pupuknya bisa tuh. Nah kita lihat di sini. Jadi sebenarnya kalau dilihat fungsi kotoran puyuh salah satunya adalah buat makanan si zooplankton ya. Nah tuh lihat banyak ternyata ya. Ternyata nih lebih pesat ya perkembangannya, menggunakan kotoran puyuh itu kayaknya lebih pesat nih dibandingkan apa namanya tadi, sekedar air sungai biasa. Banyak ya teman-teman, bisa lihat. Nah tuh banyak tuh, gede-gede tuh. Tuh kelihatan gede-gede tuh. Tuh gede-gede. Atau jangan-jangan ini dapnia ya, saya khawatir ini dapnia nih. Ya ini, jadi ini pakai kotoran puyuh bisa ya teman-teman ya. Air pakai kotoran puyuh, air sungai plus kotoran puyuh, ini udah lengkap nih. Tuh dia, ada jentik-jentiknya, ini harus segera diambil ya. Kalau nggak jentik-jentiknya ini biasanya makan kutu air ya, atau dia jadi mendominasi populasi ya, karena dia berkompetisi dengan kutu air. Oke, nah ini dia. Ini untuk yang kotoran puyuh bisa ternyata ya perkembangannya ya. Terus yang berikutnya ini air plus air sungai, satu lagi ditambahin pupuk NPK. Nah ini saya anggap pupuk NPK ini sama seperti kotoran puyuh. Ada nggak nih? Ada dikit ya. Banyak apa dikit nih? Kita lihat ya. Oh lumayan teman-teman, banyak juga. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Lumayan ya. Ternyata pupuk NPK juga bisa dipakai nih. Atau mungkin kalau nggak ada NPK, teman-teman bisa pakai pupuk urea ya. Nah tuh, kelihatan nggak? Ada. Oke, ada ya kan saya. Nah ini teman-teman, mungkin dari sini ini karena ininya ya, karena aquanya toplesnya nggak ini nih, toplesnya melengkung begini, jadi nggak kelihatan nih kutu air. Tapi ada di sini sama. Ya, saya belum uji coba lebih lanjut tuh banyak ya. Saya belum uji coba lebih lanjut ya kan, seperti apa perkembangannya nanti ya setelah sebulan. Kira-kira yang banyak berkembang yang mana? Yang pasti yang namanya kutu air itu butuh makanan ya. Makanannya itu fitoplankton. Jadi kita jaga supaya fitoplanktonnya bisa tetap hidup. Kalau saya sih di sini ya teorinya sih pakai pupuk juga bisa, pupuk NPK, pupuk urea bisa.
gitu, atau pakai kotoran puyuh ya kan, dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman mau nambahin makanan berikutnya seperti sayuran dan lain sebagainya bisa juga. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, apalagi mungkin itu aja ya. Semoga ini jadi gambaran yang jadi teman-teman dapat bayangan ya, sebenarnya kutu air itu makanannya fitoplankton kalau di alam gitu. Jadi dengan media yang minimal pun hanya menggunakan alga aja sebenarnya udah cukup. Jadi kalau teman-teman mau kasih makan dengan spirulina, mau kasih makan dengan chlorella ya kan, air-air hijau tuh sebenarnya udah cukup gitu. Karena buktinya ini gitu. Buktinya ini dengan air sungai aja nih banyak nih kutu airnya. Tuh, padahal yang saya kasih awal cuma 5 ekor dan ini berkembang terus. Dan yang pasti makanan nasi kutu air itu butuh cahaya matahari. Jadi untuk mengkultur yang namanya kutu air teman-teman membutuhkan cahaya matahari gitu. Jadi jangan di tempat yang gelap sih kalau menurut saya. Jangan di tempat yang gelap gitu. Nah, ini kan tempatnya terang nih. Nah, gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Ini hasil eksperimen sederhana dari saya ya, biarpun tidak valid-valid amat ya eksperimennya, tapi semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.